Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar teks deskripsi. Ada dua pertemuan, yaitu teks deskripsi 1 dan teks deskripsi kedua. Sekarang pertemuan ketiga, kita sampai pada penilaian harian. Baik, sebelum melakukan penilaian harian, nanti Bu Fitri akan menjelaskan beberapa soal dan pembahasannya. Kalian simak, kemudian kalian pelajari untuk bekal kalian mengikuti penilaian harian secara online. Baik anak-anak, bisa dipahami? Kita mulai soal dan pembahasannya. Baik, kita mulai mempelajari soal dan pembahasannya. Pembahasan soal teks deskripsi, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Soal nomor 1. Saya yakin kalian sudah pernah mengerjakan. Loang Balok adalah salah satu objek wisata yang terkenal sunsetnya di Mataram. Loang Balok termasuk salah satu tempat wisata yang banyak didatangi pengunjung. Melalui tangan-tangan terampil dan artistik dari pemerintah kota Mataram, taman yang menjadi penghujung bagian barat jalur lingkar selatan mampu menyedot ratusan pengunjung per hari. Bahkan pada hari-hari tertentu, pengunjung yang datang ke taman yang berada tepat di pinggir pantai bisa mencapai ribuan orang jumlahnya. Gagasan utama paragraf di atas adalah, sebelumnya sudah Bu Fitri jelaskan, gagasan utama itu diambil dari kalimat utama. Kalimat utama diambil dari sebuah paragraf. Jadi ketika ada paragraf, maka di dalamnya ada kalimat utama, di dalamnya lagi ada gagasan utama atau gagasan pokok. Yang ditanyakan di soal ini adalah gagasan utama paragraf di atas. Berarti kita harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kita cari kalimat utamanya ada di kalimat berangka berapa. Kalau kita lihat, kalimat utama berada di kalimat pertama. Mengapa? Karena kalimat pertama ini adalah pernyataan umum, di mana pernyataan umum itu bisa dijelaskan ke dalam beberapa kalimat penjelas. Contoh, Loang Balok adalah salah satu objek wisata yang terkenal sunsetnya di Mataram. Dijelaskan di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya misalnya. Loang Balok termasuk salah satu tempat wisata yang banyak didatangi pengunjung. Loang Balok lagi, ya kan yang dibahas. 3. Melalui tangan-tangan terampil dan artistik dari pemerintah kota Mataram, taman yang menjadi penghujung bagian barat jalur lingkar selatan mampu menyedot ratusan pengunjung, dan seterusnya. Maka dapat dikatakan adalah kalimat utama ada di kalimat pertama. Lalu kita intikan setelah menemukan kalimat utama, karena kita mencari gagasan utama. Kira-kira apa? Pilihan gandanya adalah A. Pengunjung Balok, B. Lokasi Taman Loang Balok, C. Antusiasme pengunjung Loang Balok, dan D. Keindahan Loang Balok. Ketika mendengar kalimat Loang Balok adalah salah satu objek wisata yang terkenal sunsetnya di Mataram. Tempat ini menjadi tempat wisata yang banyak didatangi. Tempat. Maka dapat dikatakan inti dari kalimat utama itu adalah lokasi Taman Loang Balok. Begitu ya caranya, bisa dipahami ya. Soal nomor 2 bisa dibaca sendiri. Saya yakin kalian pernah membaca soal ini sebelumnya karena sudah pernah saya berikan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, Benteng Marlborough dibangun pada masa penjajahan. Kita lihat pilihan gandanya, Spanyol, Belanda, Portugis, dan Inggris. Kira-kira apa jawabannya?
Kita lihat, dibangun pada masa penjajahan apa bentengnya. Kita lihat di paragraf kedua ya, benteng Marlborough adalah benteng terbesar yang pernah dibangun oleh bangsa Inggris semasa kolonialismenya di Asia Tenggara. Atau benteng Marlborough ini dibangun oleh kolonial Inggris pada tahun 1714 sampai 1719. Berarti dapat dikatakan bahwa benteng ini dibangun pada masa penjajahan tepat Inggris ya. Jadi jawabannya adalah benteng Marlborough dibangun pada masa penjajahan Inggris. Gitu ya. Nomor 3. Soal nomor 3, bacaannya masih tetap sama, Loang Balok, seperti soal pertama. Pertanyaannya berbeda, provinsi wisata Loang Balok terletak di apa yang bisa dijadikan gambaran untuk menjawab soal ini. Kira-kira ada di kalimat berapa pada teks deskripsi soal nomor 3. Nomor 1, misalnya Loang Balok adalah salah satu objek wisata yang terkenal sunsetnya di Mataram. Kita ambil kata Mataram di sini. Provinsi wisata Loang Balok terletak di, karena ini ibu kota ya, Mataram, maka kita harus cari dulu. Kira-kira Mataram itu ibu kota provinsi apa ya? Kita lihat pilihannya. A. Sulawesi Selatan, B. Sumatera Utara, C. Nusa Tenggara Barat, dan D. Kalimantan Timur. Mataram, jika kalian pernah belajar IPS, mungkin pernah menghafal provinsi dan ibu kotanya, maka Mataram itu adalah tepat. Jawabannya adalah Nusa Tenggara Barat. Apakah jawaban kalian sudah benar waktu itu? Soal nomor 4. Pernyataan berikut yang termasuk kalimat deskripsi adalah, saya ulangi, deskripsi kata kuncinya adalah menggambarkan atau melukiskan, gitu ya. A. Ciri menonjol Candi Borobudur adalah relief pada dinding candi yang dibaca sesuai dengan arah jarum jam. B. Borobudur merupakan candi terbesar di Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Borobudur yang mempunyai arti biara di perbukitan ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Borobudur menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi dan menjadi pusat ibadah umat Buddha. Pernyataan yang termasuk kalimat deskripsi, berarti pernyataan yang termasuk kalimat yang bisa menggambarkan atau melukiskan. Apa ya kira-kira dari A, B, C, D ini yang bisa melukiskan? Kita lihat. A. Mengapa ciri menonjol Candi Borobudur adalah relief yang pada dinding candi yang dibaca sesuai dengan arah jarum jam. Berarti menggambarkan apanya? Reliefnya. Berarti ciri Candi Borobudur itu reliefnya dia bisa dibaca sesuai dengan arah jarum jam. Ciri-cirinya teks deskripsi kan dia menggambarkan secara detail atau rinci. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 5. Masih sama bacaannya, Loang Balok. Pada teks di atas terdapat kata sunset yang artinya sunset beda dengan sunrise ya. Kalau sunset adalah apa jawaban kalian? Ya, tepat. Jawabannya adalah sunset itu matahari terbenam. Sunrise adalah matahari terbit. Begitu. Soal nomor 6. Benteng Marlborough lagi. Kita baca soalnya. Gagasan utama paragraf ketiga teks deskripsi tersebut adalah A. Benteng Marlborough sudah berusia 3 abad. B. Benteng Marlborough bagaikan permata sejarah yang menyatukan peradaban Inggris dan Melayu.
Yang C, Benteng Marlborough bagaikan prasasti. Yang D, Benteng Marlborough lebih dari sekedar bangunan bersejarah di Bengkulu. Itu ya. Gagasan utama paragraf ketiga teks deskripsi tersebut adalah, kita lihat yang ketiga. Paragraf yang ketiga. 1, 2, 3. Paragraf ketiga berarti bunyinya, berbagai peninggalan benteng Marlborough masih terdapat di dalam bangunan benteng. Dari peninggalan ini dapat diketahui bahwa pada masanya bangunan ini berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan termasuk perkantoran. Gagasan utama paragraf ketiga. Tadi fungsinya ada berbagai ya, ada banyak, kita lihat. Maka gagasan utamanya atau inti dari kalimat utamanya, inti dari bacaan itu, ini dari paragraf ketiganya yaitu Benteng Marlborough lebih dari sekadar bangunan bersejarah, karena tadi dijelaskan beberapa fungsinya. Seperti itu ya. Soal nomor 7. Masih Benteng Marlborough. Pertanyaannya berbeda. Kira-kira apa pertanyaannya? Berikut yang tidak termasuk data tentang Benteng Marlborough adalah yang tidak termasuk data. Itu ya. A. Sudah mencapai usia 3 abad. Yang B. Dibangun oleh kolonial Belanda pada tahun 1714 sampai 1719. Yang C. Dibangun oleh kolonial Inggris pada tahun 1714 sampai 1719. Dan yang D. Menyerupai penampang tubuh kura-kura. Berikut yang tidak termasuk data. Kita lihat yang tidak termasuk yang mana? 3 abad. 3 abad ada. Belanda tidak ada ya, tampaknya. Inggris, oleh kolonial Inggris ada di sebelumnya. Kemudian menyerupai penampang tubuh kura-kura juga ada di sebelumnya. Maka yang tidak ada adalah Belanda, karena benteng ini dibangun pada masa kolonial Inggris. Kita lihat jawabannya yang B. Itu ya. Soal nomor 8. Lawang Balok lagi. Pertanyaannya adalah, Lawang Balok adalah objek wisata yang terkenal dengan pemandangan berupa Blue Moon, Sunrise, Cakrawala, dan Sunset. Kalian masih ingat apa? Meskipun tidak ingat, di sini ada tulisannya ya, sunset. Maka pemandangannya berupa sunset. Kita lihat jawabannya yang D. Soal nomor 9, Lawang Balok lagi. Lawang Balok adalah objek wisata yang berupa taman di tepi pantai, taman di tepi danau, taman di tepi sungai, dan taman di tengah laut. Kita cari kalimat ketiga. Kalimat pertama nggak ada, kedua nggak ada, ketiga nggak ada, keempat, bahkan pada hari-hari tertentu pengunjung yang datang ke taman yang berada tepat di pinggir pantai, berarti pinggir sama dengan tepi ya, berarti tepi pantai. Jawabannya kita lihat yang A. Gitu. Soal terakhir nomor 10. Benteng Marlborough lagi. Kita lihat pertanyaannya. Berikut tidak termasuk informasi tersurat. Tersurat itu artinya tertulis. Jadi kalau kalian ingat surat berarti tersurat itu tertulis, surat kan ditulis gitu ya. Berikut yang tidak termasuk informasi tersurat pada teks deskripsi tersebut adalah, Benteng Marlborough juga merupakan prasasti yang mengisahkan jalinan interaksi dua bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Belanda dan bangsa Melayu. Benteng Marlborough berusia 3 abad. Benteng Marlborough adalah sebuah bangunan benteng pertahanan yang terletak di pesisir pantai Tapak Paderi, Kota Bengkulu. Benteng Marlborough berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan termasuk perkantoran, bahkan penjara. Kok ada yang aneh ya? Yang D, apa ada bahkan penjara? Kita lihat fungsinya, tampaknya di paragraf ketiga. Berarti kita lihat slide sebelumnya. Ini ya.
Slide ketiga, berbagai peninggalan benteng Marlborough masih terdapat di dalam bangunan benteng. Dari peninggalan ini dapat diketahui bahwa pada masanya bangunan ini berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan, termasuk perkantoran. Adakah penjara di sini? Tidak ada. Maka dengan soal berikut yang tidak termasuk informasi tersurat, berarti yang nggak ada di paragraf ini. Apa? Ini bahkan penjara. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Baik, soal nomor 1 hingga nomor 10 sudah Bu Fitri bahas. Silakan dipelajari. Mungkin bisa diulang lagi videonya, bisa ditulis di bukunya, dipelajari berulang-ulang. Kalimat yang Bu Fitri sampaikan pembahasannya coba dipahami. Kemudian dibuat catatan kecil atau boleh dicatat di buku tulisnya, mungkin bisa dibuat peta konsep, boleh, silakan, asalkan kalian mampu memahami soal dan pembahasan yang Bu Fitri jelaskan. Baik, saya harap setelah ini kalian bisa mengerjakan penilaian harian yang akan Bu Fitri bagikan secara online atau melalui link. Saya harap semoga soal yang kalian kerjakan pada penilaian harian mendapatkan nilai yang baik. Demikian penjelasan dari Bu Fitri tentang soal dan pembahasan teks deskripsi kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Sekian, saya akhiri. Akhir kata, selamat belajar, semoga bermanfaat. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari soal dan pembahasan teks deskripsi KD 3.1 dan 4.1. Saya harap kalian bisa mempelajarinya dari awal hingga akhir. Apabila ada kesulitan, kalian bisa mengulang video ini dan mencoba mencatatnya dalam buku tulis kalian. Semoga nilai penilaian harian kalian semuanya maksimal dan bagus. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.